wabarakatuh. Oke, saya adalah orang yang lolos dari seleksi pertama. Dan saya juga dari BN Boarding School Pemilihan Bogor. Di sini saya akan menjelaskan wireless. Nah, jadi wireless itu dia merupakan teknologi namanya wireless, yang pastinya dia tanpa menggunakan kabel. Dan ketika kalian ingin berkomunikasi, kalian menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai alat perantara mengganti kabel. Dan teknologi wireless ini dia berkembang dengan sangat pesat dan secara kasat mata bisa kalian lihat semakin banyak orang yang menggunakan telepon seluler, kemudian teknologi wireless yang digunakan mengakses internet dengan semakin berkembang pesat. Nah, pada tahun 1970, akhir IBM mengeluarkan hasil pertemuan mereka dalam membuat atau merancang LAN menggunakan teknologi IR. Dan perusahaan Hewlett Packard atau disebutnya HP itu dia menguji LAN menggunakan F. Dan kedua perusahaan tersebut hanya bisa mencapai data rate sebesar 100 Mbps saja. Karena kedua perusahaan tersebut dia tidak memenuhi standar IEEE 802 buat LAN. Hanya 1 Mbps dan produknya tidak dijual. Nah, di tahun 1985, FCC menyatakan Vita Industrial, Scientific, dan Medical atau ISM brand yaitu 902 sampai 928 MHz dan 2400 sampai 2483,5 MHz dan 5725 sampai 5950 MHz yang bersifat dia tidak mempunyai surat izin. Nah, sehingga berkembangnya ulan secara komersial memasuki tahapan yang serius. Nah, pada tahun 1990, ulan baru bisa dijualkan atau dipasarkan dengan produk yang memakai teknik yang namanya spektrum atau SS pada pita ISR. Frekuensi yang terkonfirmasi 18 sampai 19 MHz dan teknologi IR dengan data rate-nya mencapai 1 Mbps saja. Nah, pada tahun 1997, lembaga mandiri yang bernama IEEE membuat spesifikasi atau standar bulan pertama yang diberi kode dengan 802.11 dengan alat yang sesuai. Nah, standar 802.11 bisa bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan tersebutnya maksimal yaitu hanya 2 Mbps. Nah, pada bulan Juli tahun 1999, IEEE mengeluarkan kembali spesifikasi baru yang bernama 802.11b dan kecepatan maksimal throughput-nya adalah 11 Mbps dan throughput transfer data yang besar tadi sama dengan internet tradisional. IEEE 802.3 10 Mbps atau 10 best dan peralatan yang menggunakan standar 802.11 juga bekerja di frekuensi peralatan yang menggunakan standar 802.11 yang bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Dan kekurangan dari peralatan wireless yang bekerja di dalam frekuensi ini adalah kemungkinan terjadinya interferensi dengan koordinat phone microwave event dan peralatan lain yang memakai gelombang radio di frekuensi yang sama. Nah, bersama dengan itu juga, IEEE membuat spesifikasi 802.11a menggunakan teknik yang berbeda-beda. Nah, frekuensi yang menggunakan 5 GHz dan mendukung throughput maksimalnya bisa sampai 54 Mbps. Dan gelombang radio yang dipancarkan oleh alat 802.11 relatif serta menembus dinding dan penghalang lain. Dan jarak jangkau yang bisa ditembus gelombang radio ini lebih pendek dibandingkan 802.11b.
Nah, secara teknis 802.11b ini tidak cocok dengan 802.11a. Tapi sekarang banyak pabrik software yang membuat peralatan yang mencukupi kedua standar itu. Nah, di tahun 2002, GE membuat spesifikasi baru yang bisa menyatukan kelebihan 802.11a dengan 802.11b spesifikasi yang diberi 2.11g. Ini dia bekerja buat frekuensi 2,4 GHz dengan performanya maksimal 54 Mbps. Dan peralatan 402.11g ini dia sangat cocok dengan 402.11b dan bisa saling dipertukar. Nah, contohnya itu misalnya ada komputer yang mana dia ini menggunakan kartu jaringan 402.11g. Nah, dia bisa memanfaatkan access point 402.11b dan juga sebaliknya. Pada tahun 2006, 802.11n ini dia dikembangkan dengan menggunakan teknologi 802.11b dan 802.11g dan teknologi yang canggih disebut dengan MIMO atau bisa disebut multiple input multiple output teknologi wave yang baru. Kan MIMO ini dibikin berdasarkan spesifikasi pre 802.11n. Kalimat pre menyatakan pre-standard version of 802.11n dan MIMO pernah menawarkan peningkatan throughput. Nah, kelebihan perbaikan dan peningkatan untuk jumlah klien yang bisa connect dan tembus MIMO ini terhadap penghalang yang lebih baik, jangkauannya luas, dan kalian bisa letakkan laptop dan klien WiFi-nya di tempat yang kalian inginkan. Dan akses point MIMO ini bisa menjangkau peralatan WiFi yang ada di sudut ruangan. Secara khusus, MIMO ini lebih canggih dari 802.11a. Dan akses point MIMO ini bisa tahu gelombang radio yang dipancarkan adapter WiFi 802.11a atau B atau G. Dan peralatan MIMO ini bisa menghasilkan kecepatan throughput-nya hingga mencapai 108 Mbps. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa menu yang ada pada wireless. Nah, kali ini kita akan bahas yang ada di pada wireless. Sekarang saya akan bahas tentang Alex only. Nah, jadi Alex only ini dia banyak dipakai untuk membantu siswa pointing dengan indikator beeper di root board dan biasanya digunakan untuk instalasi perangkat nirkabel. Nah, untuk IP bridge dia ini sering dipakai sebagai access point atau yang memancarkan sinyal seperti buat WiFi dan mode ini bisa melayani semua klien. Kebetulan PTMP atau point to multipoint dan bisa juga network yang dia bersifat routing atau bridging. Dan kalau kalian ingin memakai mode IP bridge, perangkat tersebut kalian minimal harus mempunyai lisensi level 4. Nah, di sini kita akan membahas bridge. Nah, jadi mode bridge ini dia hampir sama dengan IP bridge. Bedanya jika mode bridge ini dia PTP yaitu point to point. Dan dia hanya bisa melayani satu klien saja. Dan mode ini juga untuk network yang sifatnya routing dan bridging. Nah, kalau mode bridge ini dia hanya punya lisensi level 3 saja. Nah, sekarang kita akan membahas mode mainstream dual slab. Nah, secara prinsip mekanisme interface bekerja di wireless adalah half duplex. Dengan kalian menggunakan mode ini, kalian bisa mengaktifkan mekanisme kerja full duplex dan mode ini uh, merupakan fitur dari dalam wireless mikrotik. Dan kalian butuh dua kartu wireless dan dua antena untuk setiap wireless router mikrotik. Nah, dan kita akan bahas mode station. Nah, mode station ini sering dipakai sebagai wireless client atau yang menerima topologi PTP, point to point atau PTMP, point to multipoint. Dan wireless dengan mode station ini hanya bisa dipakai membuat network yang bersifat routing dan mode station biasanya digunakan untuk menembak WiFi. Mode station bridge adalah mode interface wireless dan dia berfungsi sebagai penerima data klien.
dan support untuk bridge network. Dan mode station bridge ini hanya bisa dipakai ketika perangkat HP dan stationnya selama mikrotik. Nah, kemudian kita akan membahas mode station versus drop bridge. Nah, mode station versus drop bridge ini merupakan salah satu pengembangan dari mode station standar. Dan dia juga menjadikan wireless sebagai penerima atau klien. Bedanya adalah mode station versus drop bridge ini mensupport untuk membuat network yang bersifat bridge network. Dan mode ini mempunyai konsekuensi yang dimana bisa melakukan bridging di L2 secara penuh. Dan address yang posisinya di bawah wireless seperti PC dan user tidak akan terbaca sama access point-nya. Nah, kemudian kita akan bahas mode station bersama bridge swap. Nah, mode ini bedanya dia bisa melakukan planning back address. Umumnya di link wireless yang terbaca di access point-nya adalah MAC address. Nah, dari interface wireless lainnya. Tetapi jika kalian menggunakan mode station bridge swap ini, yang akan terbaca adalah MAC address yang langsung terhubung dari perangkat ke stationnya atau end user. Secara default, yang akan terbaca adalah MAC address pada frame header sama yang diteruskan. Dan bisa juga ditentukan pada bridge clone MAC. Kemudian kita akan bahas tentang the station WDS. Nah, mode station WDS ini berfungsi sebagai penerima atau klien dari access point, yang mana dia ini mengaktifkan protokol WDS. Nah, kalau di router kalian sudah mengaktifkan mode WDS-nya. Nah, kemudian router akan berfungsi sebagai repeater. Nah, kekurangan dari mode ini yaitu adalah penurunan throughput wireless-nya bisa mencapai 50%. Nah, di sini kalian harus tahu antara vendor dengan vendor yang lain belum tentu cocok nih dengan fungsi WDS-nya. Begitu pula WDS pada mikrotik. Nah, sekarang mode WDS select. Nah, fungsi mode WDS select ini dia sebagai pemancar access point dan bisa juga sebagai penerima, yaitu sebagai bahas tadi station. Dan biasanya disebut dengan converter. Dan mode ini juga termasuk solusi jika ingin membuat sebuah converter, tapi perangkat yang dimiliki hanya memakai satu port wireless saja. Nah, di sini kita akan bahas channel width. Nah, biasanya channel standar akan menggunakan lebar channel sebesar 22 MHz saja. Nah, biasanya itu dibulatkan menjadi 20 MHz dan parameter channel width berbanding lurus dengan throughput data. Yang mana artinya semakin besar uh, channel width-nya, maka semakin besar pula throughput yang bisa dilewatkan. Channel width bisa diibaratkan seperti sebuah jalan, dan data yang lewat adalah kendaraan yang hendak melewati jalan tersebut. Maka semakin luas jalannya, akan semakin banyak pula kendaraan yang bisa lewat. Nah, jika ukuran channel width juga memiliki konsekuensi, semakin besar channel width, kemungkinan terjadinya interferensi juga semakin besar. Nah, sekarang kita akan membahas band wireless. Nah, band wireless adalah cara untuk menentukan standar protokol yang akan digunakan dan dipakai sama wireless interface kita. Dan selain untuk menentukan standar protokol, band wireless ini bisa untuk menentukan data rate yang bisa dilewatkan. Dan grafik ini dia mempunyai banyak band yang bisa dipakai interface. Wireless, band yang support Indonesia hanya band yang berada di frekuensi 2,4 GHz. Maka dari itu, kalian tidak bisa menggunakan sembarangan band dan yang bekerja dengan band 5 GHz belum banyak. Dan band 5 GHz juga dia tidak bisa kalian pakai di Indonesia. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa saja. Itu ada 2 GHz B, 2 GHz B per G, 2 GHz B per G per N, 2 GHz only. Ini kalian bisa lihat di sini. Nah, jika kalian perhatikan, ada beberapa pilihan band yang menggunakan lebih dari satu protokol. Nah, jika kalian setting nih, sebuah interface wireless dengan band yang menggunakan lebih dari satu protokol, maka interface wireless tersebut memberikan pilihan kepada klien nih, protokol mana yang bisa mensupport dengan perangkat klien tersebut. Nah, di sini adalah frekuensi. Nah, wireless LAN menggunakan radio frekuensi yang membutuhkan media rambat yang juga harus bersih atau tanpa gangguan.
Nah, gangguan bisa berupa halangan seperti pohon, gedung, tembok, kaca, dan lain-lain. Nah, agar terbentuk link wireless yang bagus, gangguan ini harus dihindari. Nah, hal pertama yang bisa kalian lakukan yaitu adalah set survei dulu untuk mengetahui kondisi lapangan nih, secara fisik maupun penggunaan frekuensi yang sudah ada. Nah, contohnya yaitu adanya beberapa halangan berupa bukit, gedung, pohon, tembok, kaca DSP yang harus dihindari. Nah, kalian juga harus mengetahui nih frekuensinya, frekuensi yang ada di sekitar. Jadi nantinya kalian bisa menghindari penggunaannya agar tidak interferensi atau overlapping. Alokasi frekuensi sudah diatur hanya dalam regulasi di setiap wajah dan negara. Di Indonesia, untuk LAN sudah dialokasikan dalam S-band dalam beberapa channel dengan lebar channel masing-masing 22 MHz. Begitu juga dengan yang 5 GHz. Frekuensi 5 GHz juga dibagi menjadi beberapa channel. Nah, Mikrotik mempunyai beberapa tool yang bisa digunakan untuk melakukan scanning frekuensi. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya tool scanning. Nah, kalian bisa mengetik di sini 2 kali, kemudian masuk ke atur mode, station, band, dan frekuensi, dan klik scan. Nah, di sini kalian bisa lihat media hasilnya, kemudian full snooper. Kalian klik interface bulan, kemudian atur mode, kemudian station, band, dan frekuensi, klik snooper. Kalian bisa lihat di sini, ini juga. Nah, Yusek dari hasil survei tersebut, kita bisa menentukan penggunaan frekuensi pada transfer kita agar tidak interferensi dengan yang lain. Berdasarkan pembagian channel, ada 2,4 GHz dengan lebar channel standar, bisa dilihat ada beberapa channel yang saling overlapping. Nah, inilah yang harus kalian hindari agar tidak saling mengganggu nih dan wireless yang terbentuk dengan baik. Misal dari hasil scan. Nah, ternyata sudah banyak nih yang menggunakan track 2412 atau disebut channel 1. Maka kalian bisa gunakan track 2437 atau channel 6. Nah, kenapa tidak menggunakan 2417 atau CH2 saja? Nah, bukankah 2412 CH1 dan 2417 CH2 sudah beda? Nah, kalian bisa lihat gambar pembagian channel tadi antara 2412 dan CH1 dan 2417 CH2. Ternyata masih overlapping, saling mengganggu. Jika digambarkan lagi, agar tidak saling mengganggu, bisa gunakan 2415 CH1 dan 2407 CH6, bahkan 2462 CH11. Nah, kalian bisa lihat di sini topologinya. Nah, ini di atas kemudian penggunaan frekuensi pada band 2,4 GHz. Nah, bagaimana dengan 5 GHz? Nah, kebanyakan perangkat seperti laptop, gadget sebelumnya memang hanya untuk support 2,4 GHz saja. Nah, tetapi untuk beberapa gadget saat ini sudah support 5 GHz. Begitu juga untuk link wireless LAN saat ini juga sudah banyak yang beralih ke 5 GHz. Berbeda dengan pembagian channel pada 2,4 GHz. Nah, pembagian channel pada 5 GHz tidak ada yang saling overlapping. Nah, mengcover laptop atau gadget, kalian bisa gunakan nih track 5725 sampai 5785 MHz. Nah, kebanyakan gadget saat ini dia itu mensupport di frekuensi tersebut. Produk Mikrotik sudah support baik untuk band 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, support juga untuk custom track dan custom channel width. Tapi sekali lagi gunakan frekuensi dengan bijak dan kalian jangan menyalahi regulasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wireless protokol. Nah, dengan menggunakan protokol standar 12811 untuk konektivitas wireless Mikrotik, Mikrotik mengembangkan sebuah protokol baru yang diakui dapat meningkatkan kualitas link perangkat yang terkoneksi. Nah, protokol tersebut yaitu NS Stream dan NS2.
Nah, protokol tersebut merupakan proprietary protokol di mana hanya disupport bersama perangkat protek saja. Itu koneksi perangkat via wireless terutama koneksi jarak jauh. Saya menggunakan protokol standar 1717 saya bisa mencoba memakai protokol LS-Stream sebagai alternatif untuk mendapatkan koneksi yang lebih stabil. Nah, di sini ada Any waktu 11 LS-Stream. Nah, ini adalah router akan otomatis mendeteksi menggunakan wireless protokol. Agar bisa kompatibel dengan perangkat kan kalau sesuai 11 itu harus protokol standar bagian station masih sama. Nah, string adalah wireless protokol progressive Mikotic. Hanya bisa sama Mikotic. Nah, SID ini adalah hanya pengaman dalam Mikotic, yaitu Surface Set Identifier. Nah, biasanya digunakan namanya interface access point wireless kalian. Karena dia dari station akan men-scan dan memelihat terhubung. Nah, kemudian ini adalah radio name. Itu digunakan untuk memberikan identitas pada wireless baik pada di sisi access point maupun di sisi stationnya. Radio name ini hanya terlibat untuk antar mikrotik saja. Kalian bisa setting radio name pada mikrotik AP. Nah, ini akan terlihat pada tab registration menandai sebuah wireless. Misalnya digunakan untuk mencari wireless yang akan digunakan pada access list. Nah, sekarang wireless security. Nah, wireless security ini digunakan jika ingin memberikan autentikasi pada wireless interface kita. Pada mikrotik, terdapat beberapa jenis mode. Yang antaranya adalah pertama adalah mode non, kemudian dynamic case, yang ketiga static case require, dan kemudian static case optional. Nah, mode non ini memiliki autentikasi, tidak ada enkripsi, dan jika ada frame yang telah dienkripsi maka dia tidak diterima. Nah, untuk dinamika sendiri, dia akan memiliki autentikasi dan enkripsi sesuai dengan jenisnya. Nah, ketiga ada keempat adalah static key optional. Nah, berjalan di web kode export encryption dan description, akan tetapi mengizinkan perangkat wireless untuk menerima dan mengirim frame yang tidak dienkripsi. Perangkat akan mengirimkan frames yang tidak dienkripsi jika algoritma enkripsi di set on pada station yang menggunakan mode static cache optional ini akan terkoneksi ke access point yang menggunakan mode static cache record. Nah, di sini ada jenis authentication pada proxy, web, WPA, version key, WPA atau WPA2, web version key. Nah, sekarang kita lanjut ke frekuensi mode. Nah, untuk regulasi pengelolaan channel frekuensi setiap negara memiliki regulasi yang berbeda. Pada Antarctic ada tiga jenis mode. Yang pertama adalah regulatory domain, manual, text power, and situational. Nah, manual text power ini adalah jenis regulasi yang digunakan pada negara tertentu dan digunakan oleh negara lain. Hanya legal untuk regulasi domain sendiri dia digunakan di sebuah negara kemudian digabungkan dengan menu country atau negara ini negara yang kalian inginkan dan ya, ini sifatnya legal. Nah, channel regulasi yang membuka semua jenis frekuensi pada wireless semua terbuka. Jenis ini sifatnya ilegal jika kita ingin menggunakannya hanya tulisan saja yang disarankan itu yang legalnya. Nah, country adalah nama negara yang terpilih. Relation adalah jenis wireless yang akan diterapkan indoor. Oke, mungkin sekian dari saya. Thank you. Ini saya berharap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.